Menurut cerita tutur masyarakat Jawa, setiap penobatan Raja Jawa sekaligus akan menjadi momen pernikahan dengan Nyi Roro Kidul. Begitulah syarat untuk melegitimasi kekuasaan Raja-Raja Jawa yang dipercayai sejak dulu kala. Jejak pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sampai sekarang bahkan menjadi tempat yang dikeramatkan, berlokasi di Cepuri, Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Oleh Kanjeng Ratu Kidul, dia menyanggupi, dia berjanji akan membantu Danang Wijoyo atau Panembahan Senopati apabila Panembahan Senopati mau jadi suaminya sampai anak cucunya, suami secara goib. Nyi Roro Kidul kerap kali digambarkan sebagai seorang wanita berparas cantik dengan busana putri kerajaan berwarna hijau yang memimpin para makhluk halus di pantai selatan dengan salah satu gerbang kerajaan yang posisinya ada di Pantai Parangtritis, destinasi wisata pantai andalan yang ada di Yogyakarta. Jika berwisata ke Pantai Parangtritis, para pengunjung pastinya akan mendapat anjuran untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Karena warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Jadi, bagi siapa saja yang nekat mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat Nyi Roro Kidul murka dan menyebabkan malapetaka. Begitulah mitos yang diyakini sebagian masyarakat Yogyakarta. Jika dulu mitos larangan berbaju hijau di pantai selatan dipercaya dan dihormati sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat, namun di zaman modern justru ditantang dan menjadi bahan untuk membuat konten viral di medsos. Padahal mitos tak selamanya buruk. Mitos bisa saja menyimpan suatu pembelajaran yang berguna bagi masyarakat. Misalnya saja untuk keselamatan. Logika kita, baju hijau itu apabila terkena ombak yang ada di lautan selatan, ya lautan mana aja ya, baju hijau akan sulit dideteksi oleh mata manusia. Jadi mereka bercampur air warna putih, terus ombak yang warna biru, terus dasar laut yang warna hitam. Jadi lebih sulit untuk mendeteksinya. Kisah tentang penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul memang selalu menarik untuk disimak. Ada banyak versi tentang sejarah Nyi Roro Kidul. Meski populer di budaya Jawa, asal-usul Nyi Roro Kidul justru diyakini berasal dari Sunda, tepatnya dari Kerajaan Galuh sekitar abad ke-13. Sementara menurut kisah lainnya, Nyi Roro Kidul awalnya seorang putri dari Kerajaan Sunda bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita seorang putri yang sangat cantik. Sayang, akibat rasa iri dari putri lainnya, ia dikirimi guna-guna hingga menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Dewi Kadita kemudian diusir dari istana. Ia merasa sedih, sampai akhirnya ketika berada di atas tebing di dekat lautan, ada suara goib yang memintanya untuk melompat ke laut. Merasa frustrasi, Dewi Kadita kemudian melompat ke dalam laut. Ajaib, begitu muncul ke permukaan, penyakit kulit yang dideritanya telah lenyap. Ia bahkan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Para makhluk halus penghuni Laut Selatan kemudian mengangkat Dewi Kadita menjadi pemimpin mereka, bergelar Nyi Roro Kidul. Menurut yang diyakini masyarakat setempat, Kerajaan Laut Pantai Selatan sesungguhnya memiliki pintu gerbang goib yang tak sembarang orang bisa melihat atau memasukinya, termasuk yang ada di Pelabuhan Ratu. Benarkah demikian? Lalu di mana sajakah tempat yang menjadi gerbang istana Kerajaan Goib Pantai Selatan berada? Gerbang pertama diyakini ada di Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Pantai Karanghawu. Ya, memang sudah sejak dulu Pantai Pelabuhan Ratu lekat dengan kisah-kisah goib.
Menyebut Pelabuhan Ratu, pastinya akan membicarakan tentang Nyi Roro Kidul pula. Ya, setahu saya memang ada mitos di kalangan masyarakat Jawa ya, bahwa di Laut Selatan itu ada kerajaan ya. Nah, oleh karena itu di pantai-pantai sepanjang Laut Selatan itu ada saja cerita mengenai gerbang gitu ya, yang menuju ke kerajaan yang dihuni atau yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Kepercayaan tentang gerbang dimensi ke kerajaan Nyi Roro Kidul telah diterima warga Karanghawu secara turun-temurun. Mereka yakin Kanjeng Ratu Laut Kidul kerap kali keluar istananya untuk menjaga pantai dan menyebar berkah untuk warga di sekitarnya. Meski terkesan primitif, namun strategi itu dianggap sebagai yang sesuai dengan pola pikir masyarakat lokal yang bersifat mitis dengan menghadirkan dan menyatukan daya-daya alam ke dalam dirinya. Tradisi ritual masyarakat nelayan dengan melarung kepala kerbau sebagai wujud strategi untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara masyarakat lokal dengan laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Selain di Karanghawu, tempat lain yang diyakini sebagai gerbang menuju dunia lain kerajaan pantai selatan adalah Batu Karut, yang juga berada di Pelabuhan Ratu. Situs Batu Karut menghadap ke sebuah teluk dengan batu-batu berbentuk kotak, tersusun membentuk gundukan batu segitiga, menjulang setinggi kurang lebih 8 meter. Batu Karut seyogyanya berasal dari batu vulkanik gunung api di masa lampau. Terbentuk secara alamiah dan sekilas nampak seperti pintu menuju laut lepas yang diyakini warga setempat sebagai pintu gerbang ke kerajaan yang ada di laut pantai selatan. Cek Batu Karut pada ruang yang memang berada tepat menunjuk ke laut selatan bukan tidak mungkin membangun imajinasi masyarakat lokal pantai di Cikakak, Sukabumi, Jawa Barat menjadi sebuah bangunan yang menggambarkan pintu masuk menuju istana kerajaan supranatural di Laut Selatan. Keyakinan masyarakat bukan tanpa dasar, karena pernah terjadi suatu peristiwa yang di luar nalar. Dahulu, di dekat Batu Karut akan dibangun restoran yang menghadap ke laut. Namun ketika pengerjaannya belum tuntas, tembok-tembok keburu hancur karena terjangan ombak. Hal ini lalu dikaitkan dengan keangkeran Batu Karut. Pantai selanjutnya yang diyakini sebagai gerbang goib menuju Keraton Laut Selatan adalah Pantai Karangbolong di Serang, Banten. Dan titik yang dipercaya sebagai gerbang menuju dimensi lainnya berupa 2 buah bukit batu karang yang terpisah satu sama lain, sehingga membentuk sebuah gerbang. Jika beberapa pantai di Jawa Barat dianggap sebagai pintu gerbang menuju kerajaan Laut Selatan, maka gerbang utama yang diyakini sebagai pintu masuk langsung menuju istana Nyi Roro Kidul adalah Pantai Parangtritis, Yogyakarta, di mana menjadi lokasi utama ritual adat labuhan yang diselenggarakan pada malam 1 Suro. Adanya bermacam pantangan, tentu saja menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Ya, ada versi yang bermacam-macam saya kira ya. Jadi ada Pantai Parangtritis ya, kemudian Parangkusumo, dan juga di beberapa tempat lain itu. Saya kira setiap masyarakat di pantai selatan itu punya cerita masing-masing ya. Dan masing-masing mengklaim bahwa di sini ada gerbang ya menuju ke Laut Selatan. Di sini pantai wilayahnya atau kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul. Ya. Termasuk di Pelabuhan Ratu di sini juga kan, bahkan ada kamar khusus ya, kamar disediakan khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul. Sementara Pantai Parangkusumo menjadi pantai paling sakral dan dikeramatkan. Hanya berjarak 30 km saja dari pusat kota Jogja. Dalam sebuah serat Jawa dikisahkan,
Jika dari Istana Laut Selatan melewati Pantai Parangkusumo, ada jalur khusus berupa lorong atau garis imajiner yang terhubung langsung dengan Keraton Yogyakarta. Keberadaan Istana Goi Pantai Selatan dan Nyi Roro Kidul tentu saja akan selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik di masyarakat. Tak masuk akal memang, dan sulit dibuktikan kebenarannya. Namun begitu tetap diyakini secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang.